guys, jumpa lagi dengan Mimin Oyen GG. Mari kita lanjutkan cerita Donghua Dewa Xiaoyan part 2. Ayo langsung aja kita ke alurnya. Dan dari awal hingga akhir, bahkan jika Yoshio sudah berjuang sampai batas, tetapi Taiking tidak berencana untuk membantu. Aku beri kamu kesempatan untuk memilih. Xiaoyan menatap Yoshio, mata yang terakhir tiba-tiba berkedip. Dan dia menjadi tertarik. Secara logis, untuk orang yang begitu kuat, buah Moruo seharusnya tidak memiliki banyak daya tarik, dan bahkan lebih baik baginya untuk melenyapkan beberapa buah Moruo ini, iblis manusia pil. Tapi yang jelas, yang diinginkan Yoshio bukan hanya buah Moruo, tapi juga sebuah martabat. Saya punya dua pilihan di sini, buah Moruo dan hidup Anda. Dan Anda harus memilih salah satu dari keduanya. Yoshio mau tidak mau memutar matanya ke arah Xiaoyan. Kali ini bahkan lebih menghina. Dan jika Yoshio terus berbicara, dia mungkin akan menganggapnya membosankan. Semua iblis telah dipecahkan, dan buah Moruo adalah milikmu. Dan apa perlu, dilindungi aku juga, lindungi. Bahkan jika ada pelanggaran di masa lalu, itu dapat dianggap sebagai penggantinya. Dan bisakah saya pergi sekarang? Yoshio telah berhenti melawan mendapatkan buah Moruo. Atau apakah dia bisa mendapatkan kembali jejak martabatnya? Dia tidak menginginkan semua ini. Sekarang dia hanya ingin pergi dari sini dan meninggalkan orang yang tercela ini. Tidak bisa, Xiaoyan berbicara. Dan kamu masih harus menyerahkan darah jiwamu. Xiaoyan memandang Yoshio dengan serius. Yang terakhir tertegun sejenak dan tiba-tiba meledak menjadi marah. Kamu hina. Xiaoyan mengangguk, tetapi tidak menyangkalnya. Momen ini membuat Yoshio terdiam. Bahkan jika aku mati dalam pertempuran hari ini, aku tidak akan mengorbankan darah jiwaku. Pinggang Yoshio lurus, dan sepertinya dia lebih baik mati daripada menyerahkan darah jiwanya. Biarkan Taiking memberinya pelajaran. Xiaoyan menatap langsung ke arah Taiking, hanya untuk melihat Taiking berdiri dan menatap Yoshio. Yoshio berkata, ini hanya tubuh abadi, kita berdua akan bisa menyelesaikannya bersama. Yoshio mencoba memprovokasi Taiking langsung di depan Xiaoyan saat ini. Tetapi Taiking melirik Yoshio dengan dingin dan langsung berkata, jika aku bisa menyelesaikannya, tidak ada bedanya denganmu atau tanpamu. Taiking sama sekali tidak memberikan wajah Yoshio. Bagaimanapun, Yoshio hanya melangkah keempat, sedangkan Taiking adalah langkah kelima. Perbedaan antara langkah ini hanya melihat percakapan antara keduanya, bisa merasakannya. Ada kilatan cahaya di tangan Taiking, dan pedang panjang itu tergantung di tangannya. Dia benar-benar berencana untuk menyerangnya. Tetapi Xiaoyan menyipitkan matanya dan menatap mereka berdua. Melihat penampilan Taiking, sepertinya dia benar-benar tidak mengenal Yoshio saat ini. Kamu tidak harus tetap hidup, tambah Xiaoyan. Melihat ini, Yoshio mengertakkan giginya sedikit. Dan pada saat berikutnya, sosok Taiking tersapu tanpa ragu. Karena dia juga tahu betul pada saat ini hanya Xiaoyan sengaja mengujinya. Dan jika berkolusi dengan Yoshio, maka kepercayaan kecil Xiaoyan padanya akan hilang sama sekali. Dia tidak takut pada Xiaoyan, dia benar-benar ingin bertarung. Bahkan jika itu adalah tubuh abadi Xiaoyan, jika Taiking melakukan upaya penuh, dia yakin bahwa dia akan 70% yakin untuk menang. Karena dia sudah merasakan kelemahan Xiaoyan saat mengikuti Xiaoyan. Dia benar-benar mengapati Xiaoyan sepanjang waktu. Meskipun Xiaoyan memiliki tubuh abadi, metode serangannya cukup sering terlihat jelas, dan pembangkit tenaga listrik tingkat ini dapat melihat melalui beberapa pertempuran bahwa meskipun Xiaoyan memiliki tubuh abadi, gaya bertarungnya masih pada tahap melawan dewa pertarungan. Dan alasan mengapa Taiking memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Xiaoyan, selain pertarungan Xiaoyan yang jauh dari level keabadian, Taiking juga memiliki kemampuan bertarung yang lebih hebat
dari level domain. Panggung kuno yang sunyi. Keterampilan bertarung tingkat ini, bahkan keabadian, sangat sulit diperoleh. Taiking sebenarnya sangat kuat. Dia secara alami memiliki modal dasar sebagai pembanggaannya. Tapi apa yang benar-benar ditakuti Taiking adalah kecantikan tiada tara yang muncul di samping Xiaoyan dari waktu ke waktu. Meskipun yang terakhir memiliki penampilan yang manis dan selalu memiliki senyum manis di sudut mulutnya, jika dia benar-benar ingin melakukannya, bahkan jika dia memiliki peringkat terpencil dan kuno, keterampilan bertarung mungkin tidak berguna. Dia tahu bahwa permaisuri telah jatuh. Ini mungkin hanya jejak jiwa permaisuri, tetapi meskipun demikian, setelah memasuki tempat ini, dia masih menunjukkan dominasi yang sangat menakutkan. Itu dapat mengontrol aturan seluruh hutan belantara abadi, yang juga memungkinkan untuk bepergian dengan bebas di menara pembantaian. Saya bahkan melihat bahwa selama permaisuri memberi perintah, warisan Raja Iblis Tianhe akan diserahkan kepada Xiaoyan. Ini adalah generasi kekuatan tertinggi. Bahkan jika itu jatuh, dia masih ratu dunia nyata Xuan Yin. Permaisuri yang dipuji oleh ribuan orang, kekuatannya, bagaimana keabadian Kaisar langkah kelima dapat menolak dan memahami. Sekarang satu-satunya cara Taiking adalah bertahan, dan hanya dengan cara ini dia bisa bertahan. Melihat Taiking yang bersiul, dia memancarkan niat membunuh yang kuat. Mata Yoshio membeku, dan dia segera menatap Xiaoyan. Hei, kenapa kamu tidak sengaja menyemprotkan darah jiwamu itu saja? Xiaoyan bergumam. Ya, ini untuk Anda. Yoshio menyemburkan seteguk darah, dan darah jiwa juga mengembun. Sebenarnya, untuk pembangkit tenaga listrik yang telah mencapai tingkat keabadian, darah jiwa tidak berakibat fatal, meskipun tidak akan langsung dilenyapkan oleh darah jiwa. Itu juga akan membuat terluka parah olehnya, sehingga lawan dapat memanfaatkannya dan melenyapkan ketika terluka parah. Taiking tidak berhenti, tetapi menebas dengan pedang. Yoshio terkejut dan buru-buru memadatkan pedang raksasa di tangannya. Kekuatan keabadian melonjak dan dia juga mengangkat tangannya dengan pedang. Taiking adalah langkah kelima dan Yoshio adalah langkah keempat. Meskipun ada perbedaan satu langkah, jelas tidak realistis bagi Taiking untuk membunuh Yoshio dengan satu pedang. Dan Yoshio jelas lebih kuat dari Taiking dalam ilmu pedang. Duar benturan pedang menggema. Tetapi karena Taiking berada di langkah kelima, Yoshio jelas masih bukan tandingan Taiking dan dikejutkan oleh kehidupan. Aku telah memberikan darah jiwa, jadi aku tidak menampar wajah siapapun. Yoshio memarahi dengan marah. Hup, ini yang kamu katakan tentang tidak menyerah pada kematian? Taiking mendengus dingin saat dia melambaikan pedang panjang di tangannya dan menatap Yoshio dengan jijik. Laki-laki bisa membungkuk dan merenggang. Meski aku bilang aku lebih baik mati daripada membungkuk, bukan berarti aku akan benar-benar berjuang untuk hidupku dan meninggalkan pegunungan hijau. Aku akan tetap menjadi bawahanmu mulai sekarang. Kamu, Yoshio berkata dengan bangga, dan itu terdengar masuk akal. Ketika Xiaoyan mendengar ini, sudut mulutnya naik sedikit, menatap Yoshio yang tanpa wajah dan tanpa kulit. Itu menarik. Yoshio mengabaikan Taiking dan mengambil inisiatif untuk mengirim darah jiwa ke Xiaoyan. Xiaoyan menerima darah jiwanya tanpa ragu-ragu, lalu menatap Yoshio dan mengulurkan tangannya. Mereka yang kau bunuh saat kau melindungiku menyerahkan semua pil ajaib padamu dan serahkan pil ajaib yang kau punya, kata Xiaoyan. Ketika Yoshio mendengar ini, seluruh bulu mata orang itu berdiri. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dengan susah payah. Jangan berlebihan, kalau tidak. Sebelum Yoshio bisa selesai berbicara, darah jiwa yang baru saja dia berikan ke telapak tangan Xiaoyan di depannya langsung terbungkus api.
Melihat ini, Yosio tidak ragu-ragu, mengeluarkan semua pil ajaib yang diperolehnya dan memberikannya ke Sioyan dengan hormat. Melihat wajah Sioyan penuh senyuman, tapi di mata Yosio, senyuman ini penuh dengan si pisau yang ingin menghancurkan mayatnya menjadi berkeping-keping. Jika aku mengikuti Tuan, Anda bisa mendapatkan sepotong kue. Ini bagus. Jika Anda bertemu Tuan dengan kepribadian tercela, Anda akan menyerahkan semua yang Anda dapatkan, dan tidak setetes air pun akan disimpan. Sioyan merentangkan tangannya dan memutar matanya ke langit.